Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap ya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman semuanya, Clarissa selalu berdoa dan berharap ya semoga masalahnya bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini guys, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi. Dan dimana yang teman-teman ketahui ya bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Guys, untuk tema readingan kali ini ya, temanya ini sangat cukup dalam banget ya. Karena tema kali ini tuh adalah kabar dari seseorang yang paling kamu cari saat ini. Nah, jadi gimana tuh ya kabar dari seseorang yang saat ini paling kamu cari ya? Jadi seperti apa? Oke, nggak usah lama-lama ya. Kita langsung saja akan mulai readingannya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar ya, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA aku yang ada di deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi bisa teman-teman ikuti mulai dari tata cara dan langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Aku akan lihat ya. Aku akan mulai melihat siapa dia dulu ya, seseorang yang paling kamu cari saat ini. Siapakah dia, seseorang yang paling kamu cari saat ini? Kita akan lihat dulu ya. Sebagai energi pembukaan, kita akan lihat siapakah dia. Seseorang yang saat ini paling kamu cari, siapakah dia? Seseorang yang saat ini paling kamu cari, siapakah dia? Seseorang yang saat ini paling kamu cari. Oke. Aku akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman yang menonton readingan malam ini, guys. Wow. Hmm, Jika dilihat dari energinya, seseorang yang paling kamu cari dia adalah seseorang yang sepertinya sangat kamu cintai ya saat ini. Karena aku bisa merasakan ya bahwa kamu ini sepertinya sudah terlanjur sayang banget ya, sudah terlanjur begitu dalam banget ya, memberikan semua hati perasaan kamu bagi dia. Dan kamu pun menganggap ya bahwa hadirnya dia adalah warna baru di dalam kehidupan cinta kamu yang membuat hari-hari kamu tuh jadi semakin semangat ya, penuh warna gitu ya. Memang yang aku rasakan tuh ya dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh sangat sangat sesuai sama apa yang kamu inginkan. Terlebih tuh melihat dari cara dia memperlakukan kamu di awal, kemudian cara dia mencintai kamu, ya cara dia memperhatikanmu, seolah-olah dia adalah sosok yang memang kamu cari selama ini, gitu ya. Di sini aku melihat ya, beberapa di antara kamu tuh ya memang ada yang adanya perbedaan usia ya antara kamu dan dia, tapi kamu pun juga sepertinya tidak pernah memperdebatkan hal tersebut ya karena kamu yakin ya apapun perbedaan usianya apabila kalian berdua mampu bisa mengimbangi satu sama lain yaitu akan menjadi sebuah hubungan yang indah ya. Karena ya nggak selamanya juga ya seseorang yang usianya sama itu bisa menjamin kebahagiaan di masa yang akan datang. Dan prinsip itulah yang pada akhirnya kamu ambil gitu ya. Hmm, Saat ini tuh aku melihat ya sepertinya seseorang yang paling kamu cari saat ini tuh kayaknya energinya sedang berjauhan deh sama kamu ya. Entah ada konflik, entah ada masalah atau karena orang ini menghilang tanpa sebab dan alasan yang jelas. Yang jelas tuh aku merasa bahwa energi kamu dan energi dia sekarang ini tuh kayak lagi berjauhan gitu. Tiba-tiba tuh dia ini kayak hilang kontak ya, beberapa di antara mereka hilang komunikasi atau ada juga beberapa di antara mereka ini yang kayak seolah-olah itu sengaja tidak merespon ya balasan chat dari kamu gitu loh ya. Jadi ya kamu saat ini benar-benar kayak merasa bingung gitu loh, kamu nggak tahu harus berbuat apa-apa gitu ya karena
di satu sisi kamu masih mencintai dia, tapi di satu sisi kamu bingung ya sama sikap dia tentang apa yang dia mau. Karena kamu ini nggak tahu loh ya letak salah kamu di mana, tiba-tiba kok orang ini kayaknya menghindar atau menjauh dari kamu dan nggak ada komunikasi sama sekali ya. Itulah yang menjadi rasa kecewa kamu saat ini gitu, dimana ya kamu benar-benar berada di titik kecewa yang paling dalam gitu ya, karena kamu sudah berusaha ya menjadi apa yang dia inginkan dengan harapan ya orang ini bisa menjaga komitmen yang sudah kalian buat. Tetapi setelah kamu mencoba ya menjadi apa yang dia inginkan, orang ini makin lama kayak makin lepas kendali ya, makin lama tuh makin berjarak, makin jauh dari kamu di saat kamu masih benar-benar sayang sama dia. Jadi kayak gitu. Kalau dilihat-lihat ya, sebenarnya penghalang terbesar yang terjadi di dalam hubungan kalian ya, beberapa di antara mereka itu kayaknya memang saat ini sedang ada yang dihadapkan sama sebuah masalah, di mana masalah ini tuh yang berkaitan sama pekerjaan dan urusan finansial dia. Tapi ada juga beberapa di antara mereka ini yang terutama bagi mereka yang sepertinya menjalani hubungan cinta bersegi-segi sama kamu ya. Ada yang kayak mereka ini sedang fokus ya bersama keluarganya gitu ya. Dia memang sengaja membatasi diri untuk nggak berinteraksi sama kamu karena untuk mengurangi rasa kecurigaan dia terhadap pasangan sahnya. Ada juga yang seperti itu. Tapi memang ada juga ya beberapa di antara mereka itu yang saat ini sedang ingin merenung ya, ingin sendiri dulu. Ya, sendiri itu bukan berarti dia meninggalkan kamu, tidak. Tapi terkadang kan setiap manusia itu ada kalanya ya dimana dia butuh waktu untuk menyendiri ya, mengurangi interaksi sama siapapun ya untuk mengintrospeksi tentang diri dia gitu. Karena dia sedang berada di titik kejenuhan. Jadi ada yang seperti itu. Dan di sini tuh kamu kayaknya nggak perlu terlalu panik ya, karena semakin kamu pikirkan ya, maka arah hubungan ini akan semakin gak jelas. Tetapi apabila kamu kayak berusaha bisa berserah diri kepada Tuhan, aku yakin bahwa orang ini dalam waktu dekat dia akan datang menghubungi kamu ya. Dia akan mengabarimu dan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Karena kebanyakan di antara mereka ini energinya dia masih benar-benar sayang sama kamu gitu. Cuman ya keadaanlah yang kurang mendukung untuk kalian ini lancar berkomunikasinya seperti itu. Bahkan ya beberapa di antara mereka ini ada yang menyimpan perasaan bersalah banget loh sama kamu gitu ya. Tapi ya bagaimanapun juga gitu ya, keadaan yang masih belum mendukung untuk dia menghubungimu seperti itu guys. Kalau di sini nih yang aku baca tuh ini lebih ke arah energimu ya. Sebenarnya kedepannya tuh ya kamu berharap ya bahwa kejadian-kejadian seperti ini tuh nggak perlu terulang lagi gitu ya. Apapun masalah yang terjadi pada dirinya itu ya seharusnya dia bisa lebih terbuka sama kamu ya untuk menghargai kamu sebagai pasangannya ya, daripada dia tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak muncul tanpa kabar gitu ya, justru malah akan membuat kamu semakin nggak tenang ya. Karena saat ini tuh jujur ya bahwa kamu itu kayak ngapa-ngapain jadi nggak enak gitu ya, kerja nggak bisa fokus, makan pun juga nggak enak, tidur juga nggak bisa nyenyak. Karena apa ya, seseorang yang kamu cintai saat ini ya sedang hilang ya, sedang ghostingin kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas ya di saat kamu masih mencintainya. Itulah yang menjadi rasa ketakutan kamu ya. Kamu takut saja kalau orang ini tiba-tiba menghilang selamanya gitu ya di saat kamu masih belum merasa siap untuk ditinggalkan sama dia. Jadi kayak gitu. Kalau dilihat tuh ya sebelum-sebelumnya aku merasa bahwa hubungan kalian ini terlihat sangat indah ya, penuh dengan kebersamaan ya, penuh dengan canda tawa ya, penuh dengan kegembiraan yang terlihat seperti itu ya. Dan beberapa di antara mereka juga sepertinya tidak pernah ya meninggalkan jejak masalah yang serius sama kamu. Hanya saja menurut kamu ini ada yang janggal gitu ya, karena dia ini nggak seperti biasanya memperlakukan kamu seperti ini ya. Kadang tuh ya paling-paling dia
lambat balas chat kamu ya paling hanya durasi 1 sampai 2 jam gitu ya, kemudian dia balas kamu. Tapi ini sampai berhari-hari, itulah yang membuat kamu jadi saat ini tuh nggak bisa berpikir secara tenang gitu loh. Karena apa? Ya orang ini tanpa memberikan penjelasan tiba-tiba dia menghindar dari kamu seperti itu. Karena memang yang aku rasakan tuh ketakutan terbesar kamu ini masalah ditinggalkan ya. Karena saking seringnya kamu ditinggalkan pada saat sayang-sayangnya sama seseorang. Jadi kayak gitu. Kalau dilihat sih ya, aku tuh merasa bahwa kedepannya ya, kedepannya itu akan ada hal baru yang lebih positif yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Artinya ya setelah kalian melewati fase menghindar, berjarak, menghilang, ghosting kayak gini ya, itu justru malah kedepannya itu akan semakin mendekatkan kamu ya, akan semakin lebih mempererat tali hubungan kamu gitu ya. Karena ya kalian ini saling memahami ya, betapa kalian ini masih saling membutuhkan di saat kalian tidak berinteraksi. Jadi seperti itu. Jadi kayak dia ini jadi tahu ya bagaimana rasanya nggak komunikasi sama kamu, dan kamu pun juga tahu ya bagaimana rasanya nggak komunikasi sama dia, sehingga kedepannya itu bakal lebih mempererat hubungan kalian gitu loh. Kalian akan jauh lebih sama-sama menghargai gitu loh, karena ya kalian ini sebenarnya masih sama-sama saling membutuhkan seperti itu. Kalau dilihat-lihat tuh ya aku mengira cara dia menilai kamu ya, bahwa kamu ini adalah sosok seseorang yang bisa membuat perasaannya itu jadi kayak merasa bahagia dan berbunga-bunga ya. Selain itu juga hadirnya kamu mampu membawa semangat baru di dalam hidupnya dia. Dan aku juga bisa merasakan ya bahwa mereka ini menganggap bahwa hadirnya kamu adalah berkah dan anugerah ya dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena memang sebelum-sebelumnya ya, sebelum dia bertemu sama kamu ya, mereka ini sering banget dipertemukan dengan orang-orang yang terlalu toksik ya, dengan orang-orang yang terlalu mau memanfaatkan dirinya dia gitu ya, tanpa ada rasa keseriusan sama sekali. Tetapi semuanya berbeda setelah orang ini menemukan kamu. Karena kamu ini bisa menghadirkan keseriusan gitu ya, kemudian keikhlasan dalam mencintai, bisa menerima kekurangannya dia, dan yang lebih penting tuh kamu orangnya setia. Jadi bisa dibilang ya kamu adalah orang yang sangat berharga saat ini ya. Orang yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun gitu. Itu cara pandang dia ya, cara dia memandang kamu seperti itu. Hmm, Kalau di sini tuh ada kartu Queen of Swords ya. Hmm, Memang sih ya, aku tuh melihat ya bahwa hubungan kalian ini sebenarnya hubungan yang penuh dengan tekanan ya. Dimana memang ini terutama bagi kamu yang menjalani hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi ya. Karena kalian gak bisa menikmati waktu ini jadi kayak full time gitu ya. Apa-apa serba terbatas gitu ya. Karena memang ya bagaimanapun juga kalian ini menjalani hubungan yang beresiko gitu. Jadi kayak hubungan yang penuh dengan tantangan gitu. Sebenarnya kamu juga merasa sedih sih berada di titik yang seperti ini. Tapi kamu juga nggak bisa menolak ya rasa sayang yang telah dia berikan kepada kamu ya. Sehingga ya apapun resikonya kamu akan tetap hadapi gitu ya. Walaupun sebenarnya sering banget ya di dalam batin kamu ini terbayang-bayang sama rasa ketakutan. Ya takut saja kalau suatu saat ya hubungan kalian ini akan terbongkar gitu ya sama pihak-pihak yang lain gitu ya. Tapi di satu sisi ya bisa dibilang kamu nggak bisa menolak perasaannya gitu. Semakin kamu tolak, semakin kamu susah melupakan dia. Jadi kayak gitu. Hmm, di sini juga aku melihat ya bahwa ini lebih ke arah energi dia sebenarnya ya. Dia ini kayak berharap bahwa antara aku dan kamu itu tidak akan pernah ada akhir dari sebuah hubungan. Artinya apa? Ya orang ini tuh berharap kalau kamu dan dia ini akan selamanya tetap terus terkoneksi ya. Walaupun apapun yang terjadi, orang ini
nggak akan pernah bisa mau kamu lepaskan ya. Karena sebelum dia menjalani hubungan dengan kamu ya, dia ini sudah memikirkan ya bagaimana resikonya ya, kemudian bagaimana cara menghadapinya, dia sudah persiapkan betul. Makanya dia dengan sangat yakin ya mau menjalani hubungan ini bersama kamu gitu. Terus juga wow, di sini ada Three of Pentacle ya, teman-teman bisa rasakan sendiri energinya. Kalau aku baca ya, beberapa di antara mereka ini ya kayaknya lebih, pikiran dia ini lebih memilih kamu gitu ya daripada pasangan sahnya gitu. Bisa dibilang tuh kayak pasangan sahnya ini bisa memiliki raganya tapi tidak dengan perasaannya, karena perasaannya ini milikmu gitu. Jadi ketika dia nggak ada komunikasi dari kamu ya, orang ini kayak seolah batin dia ini merasa bergejolak ya untuk tetap terus memikirkanmu, dan itulah yang jatuhnya ke kamu tuh kayak jadinya kamu ngapa-ngapain jadi nggak bisa tenang gitu karena kepikiran dia terus gitu, karena dia memikirkan kamu. Jadi kayak gitu guys. Dalam waktu dekat yang akan terjadi antara kamu dan dia ya, beberapa di antara mereka ini kayaknya ingin menyelesaikan beberapa konflik yang sedang dihadapi, dan tentunya ini akan membawa dampak yang positif di dalam kehidupan kamu. Tapi nggak semua ya, karena ada juga beberapa di antara mereka ini yang sepertinya masih belum siap untuk datang menghubungi kamu gitu, karena ya alasan tertentu ya, entah dia masih belum menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi, atau karena dia sendiri yang kayak masih ingin dalam artian tuh masih ingin sendiri terlebih dahulu. Tapi percayalah bahwa entah cepat atau lambat ya orang ini akan segera terkoneksi dengan kamu lagi gitu ya. Jadi saat ini kamu nggak perlu panik terlebih dahulu, karena semakin panik akan semakin memperkeruh suasana gitu ya. Tetapi apabila kamu bisa melewati ini dengan santai ya, maka tak disangka-sangka dan tak terduga-duga orang ini nanti akan datang dengan sendirinya seperti itu. Dan yang harus kamu lakukan sekarang ya, saat ini tuh yang harus kamu lakukan tuh kayak kamu berhenti ya untuk berlarut-larut dalam kesedihan ya. Lebih baik ya gunakan hati nurani kamu untuk berpikir secara jernih ya, bagaimana cara menghibur diri kamu. Ya aku tahu ya memang menghibur diri dalam situasi yang kayak gini tuh gak mudah gitu, tapi apa salahnya apabila kita berusaha mencoba gitu. Karena semesta pasti akan memberikan kemudahan ya untuk kamu bisa merefresh pikiranmu ya, karena ya bisa banyak banget hal-hal yang kamu lakukan ya untuk merefresh pikiranmu, mungkin dengan cara lebih banyak mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Kalau kamu muslim ya kamu bisa berzikir ya, kalau kamu non muslim ya mungkin kamu bisa ke tempat ibadah kamu ya, atau berdoa merenung gitu ya. Gunakan hal ini sebagai hal yang positif gitu ya. Aku yakin apabila kamu berpikir positif, maka hal positif juga akan datang kepada diri kamu. Begitu pula jika kamu merasa nggak yakin ya menghadapi hubungan ini sama dia, maka kedepannya hubungan ini juga nggak akan bisa yakin untuk bisa bersatu. Jadi sebenarnya tergantung dari cara pola berpikir kamu di awal ya, cara menyikapi dia itu kayak gimana gitu. Di sini panas banget guys ya. Oke, kita akan buka energi baru ya. Jadi teman-teman usahakan ya ketika menonton readingan Clarissa ini ditonton ya mulai dari awal sampai habis ya, agar kalian nyambung nantinya ya. Agar kalian nyambung, karena kita akan buka beberapa energi di sini, jadi nggak terpaku sama satu energi aja. Oke. Kita akan lihat lagi guys. Aku akan lihat dulu di energi yang kedua ini ya, ada siapa lagi ya? Ada kabar dari siapa lagi nih ya? Kita akan lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang paling kamu cari saat ini. Kita akan lihat. Kita akan buka energi baru ya. Siapakah dia? Seseorang yang paling kamu cari saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang paling kamu cari saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang paling kamu cari saat ini. Oke. Wow. Aku tuh melihat ya, kalau kamu tuh sebenarnya sama dia masih ada ikatan
ya. Kamu sama dia masih ada ikatan. Karena memang ya aku merasa bahwa kamu sama dia masih belum ya adanya kata putus. Tapi nggak tahu kenapa ya, entah karena aktivitas atau kesibukan kalian masing-masing. Ya sehingga membuat kayak kalian ini semakin lama semakin jauh gitu ya. Ada juga yang mungkin terpisah karena pekerjaan, ada juga yang terpisah oleh jarak ya, atau ada juga yang memang terpisah gitu ya karena ketidakdewasaan gitu. Dan memang aku merasa bahwa intensitas komunikasi kamu sama dia ini sepertinya sudah lama banget ya tidak terjalin, walaupun kalian sempat dulu jadian gitu. Tapi kayak seolah-olah orang ini masih belum bisa kamu hapuskan di dalam pikiranmu ya. Secara fisik aku melihat ya, usia dia kayaknya lebih dewasa dia daripada kamu ya. Ada juga beberapa di antara mereka yang memang saat ini ya posisinya sudah nggak single lagi, artinya dia sudah berusaha membuka hati bersama orang baru. Ada juga yang sepertinya dia saat ini sudah menikah ya dengan kehidupan barunya, tapi tetap ya seolah-olah nama kamu tidak bisa dihapus dari pikirannya gitu. Jadi kayak orang ini masih sering banget merasakan ya kontak batin sama kamu, karena memang yang aku rasakan tuh sejauh-jauhnya kalian dipisahkan ya, tapi pada akhirnya orang ini nggak akan bisa menghapus nama kamu di dalam dirinya dia ya, karena bagi dia kamu masih terlalu berharga untuk dilupakan seperti itu. Di sini tuh aku merasa ya bahwa kamu dan dia ini sepertinya masih ada masih ada benang merah yang belum putus. Artinya masih ada kemungkinan ya di lain waktu kamu sama dia bakal terkoneksi lagi, tapi dalam momen yang berbeda ya. Entah kalian nanti sudah sama-sama menikah ya. Entah kalian nanti ya salah satu di antara kalian sudah menikah tapi yang satu masih belum gitu ya. Atau mungkin bisa juga ya dipertemukan ya dalam momen yang jauh lebih bahagia daripada masa kalian dekat dulu gitu. Ya jadi ada yang kayak gitu guys. Kalau dilihat dari energinya ya, sebenarnya yang sering merasakan kontak batin tuh di sini nggak cuma kamu saja loh gitu. Tapi yang aku rasakan tuh dia juga sama gitu. Walaupun karena ini sepertinya sudah lama terpisah ya, tapi tetap bagi dia kayak nama kamu ini sudah terlanjur terpatri ya di dalam batinnya dia. Bahkan beberapa di antara mereka ini sepertinya sudah mencoba ya, berusaha beberapa kali untuk menghapus nama kamu di dalam batinnya dia. Tapi semakin dia berusaha melupakan, justru malah semakin berat ya pikiran dia untuk tetap terus memikirkanmu. Dan kamu pun juga kayaknya memiliki pemikiran yang sama ya. Kayak tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kok nama orang ini muncul ya gitu. Kamu sudah berusaha kayak mengikhlaskan dia untuk gak terlalu terbebani memikirkan dia. Tapi tetap ya, justru malah semakin kamu melupakan ya, semakin energi kamu bergejolak untuk tetap terus kepikiran dia. Yang artinya ini bukanlah suatu hal kebetulan. Artinya kamu sama dia memang masih ada benang merah yang belum putus gitu ya. Yang sewaktu-waktu bisa saja hal itu akan mengkoneksikan kalian kembali, tapi dalam momen yang jauh lebih baik seperti itu. Kalau dilihat-lihat tuh aku merasa ya, penghalang terbesar ya yang membuat kalian berpisah, berjarak ya, itu tuh sebenarnya bukan masalah perselingkuhan ya, tapi beberapa tuh ada yang kayaknya mereka ini nggak sejalan dengan prinsipnya kamu. Ada juga yang pemikirannya sekeras batu ya, ada juga yang gak dewasa gitu ya. Ada juga yang terlalu memprioritaskan pekerjaannya daripada diri kamu ya, sehingga kayak jatuhnya tuh kamu malas ngerespon dia gitu ya. Kemudian lama-lama akhirnya kalian menjauh dengan sendirinya ya sampai detik ini gitu. Sebenarnya di awal tuh kayak kamu ya sudah gitu ya, sudah gak terlalu berat memikirkan dia. Tapi terkadang ada sebuah fase dimana kayak kamu tuh tiba-tiba langsung sontak ke pikiran dia. Yang artinya apa? Ya orang ini masih belum bisa benar-benar ikhlas ya untuk melepas kamu.
Mungkin dari pihak kamu sudah mengikhlaskan dia, tapi dari pihak dia aku rasa kayaknya dia masih belum sepenuhnya ya ikhlas melepas kamu gitu, karena dia masih sering bergejolak memikirkan kamu guys. Jadi kayak gitu. Beberapa tuh memang ada yang memang apa ya, sifatnya ini kayak orangnya selalu di atas gitu loh. Dalam artian ya orang ini terlalu mendominasi gitu. Jadi kayak orang ini nggak bisa dikendalikan gitu ya kalau kamu tidak menuruti keinginan dia. Jadi kayak cara menghandle orang kayak gini tuh ya kamu ambil sisi bawahnya gitu. Baru ya orang ini bakal bisa menerima masukan dari kamu. Karena apabila dia di atas, kamu berusaha ya mengunggulinya, ya maka akan terjadi adanya sebuah konflik. Tetapi apabila kamu bisa mengambil sisi bawahnya, ya aku yakin bahwa orang ini tuh akan jauh bisa lebih menerima pendapat dari kamu gitu. Karena memang orang ini tuh orang yang apa ya, bisa dibilang tuh nggak semudah itu ya memberikan nasihat atau masukan dari dia gitu loh. Ya, jadi butuh kesabaran dan tantangan yang besar. Ini lebih ke arah energi dia ya. Aku melihat dia saat ini tuh sedang berharap banget ya. Berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kamu dan dia secepatnya bisa dipertemukan gitu. Karena kalau dia masih belum bisa ya menemukan kamu, kayak seolah itu masih ada beban yang masih belum bisa terselesaikan gitu ya. Karena yang aku lihat tuh setelah dia menemui kamu ya, setelah kamu ketemu sama dia, aku ngerasa bahwa orang itu kayaknya ingin menjelaskan tentang sesuatu hal, tentang rasa bersalah dia kepada kamu. Karena pada saat dulu ya mungkin saja ya orang ini kayak sering menyakiti kamu, tidak menghargai kamu ya, terlalu keras kepala ya. Jadi kayak orang ini tuh ingin banget ya ketika kamu dipertemukan ya dalam momen yang lebih indah. Dia ingin meminta maaf ke kamu sembari menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Jadi kayak gitu guys. Kalau dilihat ya, masa lalu kamu sama dia tuh sebenarnya masa lalu yang sangat indah sebenarnya ya, tapi indah di awal gitu loh. Karena memang ya aku merasa bahwa orang ini tuh kayaknya dulu sering banget memuji-muji kamu, menyanjung-nyanjung kamu gitu ya, sampai-sampai ya kayak seolah tuh pikiran kamu melayang-layang ya, terbuai sama rasa kenyamanan yang telah dia berikan gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, makin lama hubungan yang kamu rasakan tuh semakin dingin gitu loh. Karena apa ya, bisa dibilang tuh rasa keharmonisan dan kehangatan sebuah hubungan tuh kayak nggak kamu dapatkan secara sempurna ya, sehingga aku melihat tuh kayak ya makin lama makin dingin gitu loh ya. Nggak kayak pada saat masa pendekatan kalian kayak gitu guys. Aku melihat ya, beberapa di antara kamu ya, di masa yang akan datang, di masa depan yang akan datang, aku tuh ngerasa bahwa ada yang kalian ini nantinya nggak bakal bisa apa ya, kalian ini nggak bakal bisa melepaskan satu sama lain. Tapi di satu sisi tuh nantinya hubungan yang kalian jalan ini akan menjadi hubungan yang salah gitu. Karena pada dasarnya tuh kayak ya dia ini sudah dimiliki orang lain ya, atau sebaliknya ya kamu yang dimiliki orang lain. Tapi di satu sisi kalian ini masih sama-sama saling mencintai satu sama lain ya. Jadi ini itu akan menjadi awal gejolak baru yang apabila kamu tidak hati-hati ya, itu akan menyakiti perasaan seseorang yang sudah mencintai kamu atau mencintai dia. Jadi kayak gitu. Karena kamu nantinya nggak akan bisa menolak ya perasaan yang dia berikan. Ya, kamu nanti nggak akan bisa mengenyampingkannya gitu. Karena ya semakin kamu menolak tuh
kayaknya semakin menyesal ya diri kamu ya. Jadi kayak mau nggak mau ya kamu harus menerima gitu loh. Hmm, hmm. Sampai saat ini tuh aku bisa merasakan ya, sebagian di antara mereka ini sepertinya masih menyimpan ya rasa bersalah yang begitu besar kepada diri kamu. Ya karena mungkin saja pada saat dulu ya ketika dia menjalin hubungan sama kamu dia masih belum bisa menjadi pasangan yang layak untuk disebut sebagai pasangan gitu. Karena ya dia ini sama sekali nggak pernah membahagiakanmu, justru malah nggak menghargaimu, ya nggak jujur sama kamu, ya atau bisa juga kayak orang ini terlalu menyepelekan kamu. Jadi kayak orang ini tuh sampai detik ini kayak masih dihantui ya rasa bersalah dia yang teramat besar kepada diri kamu. Makanya orang ini tuh kayak seolah sangat terobsesi banget ya ingin terkoneksi sama kamu gitu. Hmm, Kalau di sini tuh aku melihat ya nanti setelah kamu ketemu sama dia, ya tantangan yang akan kamu hadapi ini adalah tantangan yang semakin besar ya. Karena nantinya yang akan kamu jalani ini berbeda ya. Pada saat fase dulu ya akan jauh berbeda sama fase nantinya ya di saat kamu bertemu. Karena kalian bertemu dalam sebuah nasib yang berbeda gitu loh. Ya ada juga yang mungkin beberapa di antara mereka yang nasibnya terlihat baik gitu ya. Tapi di satu sisi ya dia nggak bisa meninggalkan pasangan yang sudah menemani dia gitu. Tapi dia juga nggak bisa menolak perasaanmu. Ada yang seperti itu. Ya, ada juga yang memang kalian ini ditakdirkan untuk bisa dibilang tuh kalian terikat sebuah hubungan, tapi tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan sah. Ada yang seperti itu, guys. Kalau di sini tuh yang dia takutkan tuh sebenarnya cuma satu saat ini, guys. Ya, ya dia merasa takut saja gitu ya. Kalau seandainya dia nanti ketemu sama kamu, kamu masih menyimpan rasa benci dan kecewa sama dia gitu. Karena dia merasa bahwa dia adalah pihak yang paling bersalah gitu ya sama kamu. Tapi di satu sisi dia juga kayaknya berharap banget gitu ya bahwa kamu memberikan dia kesempatan ya untuk membuka komunikasi kembali gitu. Kalau dilihat tuh mungkin saat ini sudah ada yang merasakan ya. Aku merasa tuh kayaknya ada yang dalam waktu dekat tuh ada yang mendekat lagi sama kamu. Karena memang yang terjebak dalam situasi seperti ini tuh nggak cuma satu orang saja gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya tuh ada beberapa orang yang memang menjalin hubungan seperti ini sama kamu. Jadi ada beberapa di antara mereka, salah satunya itu yang akan mendekati kamu. Atau mungkin saat ini kamu sudah mengalami atau merasakan ya hal yang terjadi saat ini gitu. Terus yang harus kamu lakukan apa? Yang jelas sih aku merasa bahwa kamu nantinya tuh bakal bahagia ya. Bakal bahagia banget gitu loh. Karena ya yang lama telah menghilang tuh ternyata tiba-tiba muncul ya di hadapan kamu. Ya tentunya ini kan menjadi kabar bahagia ya buat diri kamu. Tapi yang harus kamu pikirkan juga kamu tuh harus memikirkan juga ya resiko yang akan kamu hadapi gitu. Kalau misalkan dia posisinya masih free is okay, no problem gitu. Tapi pikirkan ya ketika dia saat ini sudah memiliki pasangan ya tentu juga itu harus kamu pikirkan juga resikonya ya. Kamu gunakan sebagai bentuk rasa kehati-hatian agar kedepannya ya hubungan kamu tetap berjalan lancar gitu. Karena memang yang aku rasakan tuh kamu nantinya akan terbuai ya sama rasa kebahagiaan yang sudah dia berikan kepada kamu. Sehingga kamu nantinya itu akan
nggak memikirkan lagi ya perasaan-perasaan orang lain, ya kamu nantinya juga nggak memikirkan ya resiko-resiko yang kapan saja bisa terjadi kepada diri kamu. Jadi sebelum hal itu terjadi, ya ini pesan penting buat kamu ya. Sebisa mungkin bahagia boleh, tapi terlalu bahagia jangan, karena kamu juga harus memikirkan ya dampak resiko nanti yang akan kamu hadapi ya, terutama bagi mereka yang sudah memiliki pasangan. Tapi bagi mereka yang merasa bahwa saat ini masih single, is okay ya, no problem. Kalian mau ngapain aja, monggo silahkan ya. Jadi kayak gitu. Oke, aku akan buka energi baru lagi di sini guys ya. Aku akan buka energi baru lagi. Kita akan clear up terlebih dahulu ya. Kita akan clear up terlebih dahulu. Kita akan buka energi baru lagi guys. Aku akan pakai kartu tarot universal. Ini juga merupakan tarot terlama aku guys ya. Kita akan lihat ya. Kita akan tarik energi baru. Siapa dia? Seseorang yang paling kamu cari saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang paling kamu cari saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang paling kamu cari saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang paling kamu cari saat ini. Wow, luar biasa ya. Kalau dilihat ya dari energinya, aku bisa merasakan bahwa dia adalah seseorang yang sebenarnya tuh sudah menaklukkan hati perasaan kamu. Yang di awal tuh kamu sebenarnya merasa gak yakin dan ragu sama dia. Tapi setelah kamu melihat perjuangan, pengorbanan dia kepada kamu, yang semula kamu merasa ragu tuh jadi kamu merasa yakin ya bahwa dia adalah sosok seseorang yang paling kamu inginkan saat ini gitu. Karena memang ya kamu melihat ya, dia ini kayak seolah bisa dijadikan sebagai pendamping yang baik ya, sikap dia yang begitu dewasa. Kemudian dia juga orangnya pekerja keras, mandiri gitu ya. Itulah yang membuat kamu akhirnya menerima dia. Tapi yang sangat disayangkan tuh ya kamu selama ini hanya melihat ya, di awal tuh kamu hanya terlalu melihat sisi baiknya saja tanpa kamu melihat sisi buruknya dia. Karena bagaimanapun juga manusia itu adalah makhluk yang gak sempurna. Artinya ya walaupun sebanyak-banyaknya kelebihan, pasti yang namanya manusia itu juga ada yang namanya kelemahannya atau kekurangannya. Itu karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan gitu ya. Ya seperti yang terjadi pada diri kamu ya. Kamu di awal tuh kayak terbuai sama kelebihan-kelebihan dia. Tetapi tidak kamu resapi ya. Tidak kamu selami ya bahwa di balik kelebihan tuh ternyata juga ada sisi kekurangan dari dia gitu. Yang belum tentu juga ya bisa kamu terima seperti itu. Karena di sini ya setelah kamu menerima dia, yang aku lihat tuh ternyata dia ini orang yang temperamen ya. Beberapa tuh juga ada yang orangnya ini player ya, gak setia sama kamu. Terus beberapa tuh juga ada yang orangnya terlalu naif, terlalu munafik ya, terlalu menganggap bahwa diri dia adalah sosok seseorang yang selalu benar gitu. Terus ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang justru malah lebih kejam ya. Kayaknya orang ini tuh kayak sudah tidak menghargaimu sebagai pasangan lagi ya. Karena ya orang ini tuh kayak tiba-tiba lepas tanggung jawab saja gitu ya, tanpa perasaan bersalah sedikit pun kepada diri kamu gitu. Alhasil ya aku melihat kamu kecewa banget gitu ya sama dia. Di awal kamu melihat keindahan, tapi pada kenyataannya justru kamu mendapatkan kepahitan. Jadi seperti itu. Dan saat ini tuh aku melihat ya, beberapa di antara mereka ini kayaknya mereka mulai
menyadari ya bahwa orang ini tuh masih membutuhkan kamu gitu. Karena selama ini dia sepertinya mendapatkan power ya atau kekuatan dari kamu. Karena memang ada beberapa di antara kamu yang kayaknya eh, mensupport materi dia ya, atau kamu itu kayak dikit-dikit ngebantu dia ya, dikit-dikit ngasih apa yang dia butuhkan ya. Dan di saat dia nggak terkoneksi sama kamu, ya dia seolah eh, power yang dia dapatkan selama ini menghilang gitu loh. Karena memang ya kamu yang selama ini mensupport penuh ya terhadap diri dia gitu. Jadi dari hal itulah yang membuat dia akhirnya tuh menyadari bahwa dia ini sebenarnya masih butuh kamu ya, bahwa dia ini sebenarnya masih mengharapkanmu gitu, bahwa dia ini nggak bisa hidup tanpamu gitu. Ada yang seperti itu. Di sini juga aku tuh merasa ya bahwa penghalang terbesar kalian ya saat menjalani hubungan ya, aku tuh melihat kalau dia ini menganggap ya sebuah hubungan itu adalah suatu permainan gitu yang bisa seenaknya dia permainkan, dan bisa seenak dia damaikan. Jadi kayak gitu. Karena orang yang benar-benar serius berkomitmen tentunya akan sangat menjaga dan sangat menghargai namanya sebuah hubungan dan pasangannya, bukan malah mengabaikan apalagi melepaskan ya tanggung jawabnya dia sebagai seorang pasangan gitu. Ya, jadi dari situ ya sebenarnya penghalang terbesar hubungan kalian. Selain itu juga kamu ini dulu ya, karena kamu terlalu sayang sama dia, kamu terlalu menuruti egonya dia, kamu terlalu menuruti keinginan dia tanpa kamu pertimbangkan apakah ini berdampak baik buat hubungan atau diri kamu atau tidak. Yang terpenting tuh asalkan kamu bahagia, ya udah, let's go, akan aku lakukan gitu. Sehingga apa ya yang terjadi itu seperti saat ini, penyesalan yang kamu rasakan sekarang kayak gitu guys. Ini lebih ke arah energi dia ya. Aku melihat ada kartu The Magician. Ada energi kamu, ada energi dia juga. Kalau dari energi dia, ya dia berharap ya bahwa dia bisa mendapatkan hati kamu kembali ya, dan berusaha meyakinkan kamu bahwa dia ini sudah apa ya, dalam artian tuh kayak bersikap baik gitu ya, sudah berusaha menjadi pribadi yang baik. Dan ini juga ada harapan juga ya dari kamu, karena di sini terbaca juga energi kamu. Kamu berharap ya kalau sudah tidak ada drama lagi di antara kita. Artinya apa ya, kamu berharap gitu kalau memang dia orang yang terbaik buat kamu, ya kamu berharap bahwa dia ini bisa berubah menjadi pribadi yang setidaknya jauh bisa lebih menghargai kamu, yang nggak kayak kemarin-kemarin yang cenderung egois, cenderung nggak dewasa ya, cenderung suka-suka dia ya, ngapa-ngapain tanpa konfirmasi dari kamu ya, yang seenak dia sendiri gitu. Karena kamu capek, kamu udah lelah gitu ya, kamu udah capek, kamu udah sering banget makan pahit manisnya kehidupan. Jadi kamu berharap biar kedepannya tuh sudah tidak ada drama lagi gitu ya di antara kita. Kayak kamu ingin menjalani kehidupan yang realistis gitu ya. Kalau dia berubah ya berarti berubahnya dia ini secara realistis, yang benar-benar berubah secara sungguh-sungguh dari hati, bukan drama kayak gitu. Kalau di sini ya ada Pack of Swords. Aku tuh ngerasa ya kalau selama kamu menjalin hubungan sama dia ya, kamu adalah seseorang yang kayaknya itu lebih banyak ngomong dia ya daripada dia ngomong kamu gitu. Karena memang secara pemikiran saja dia ini jauh lebih dewasa kamu ya daripada dia. Sehingga jatuhnya apa? Ya kayak seolah kamu
menjalani hubungan dengan bocil ya, dengan anak kecil gitu. Yang seolah-olah tuh ngapa-ngapain tuh harus kamu turuti gitu loh ya. Kalau enggak dia bakal ngambek ke kamu. Jadi kayak gitu. Padahal ya kamu butuh juga dong yang namanya diperhatikan. Kamu juga butuh yang namanya disayang sama dia gitu. Karena selama ini cenderung kamu yang menyayangi, cenderung kamu yang ngomong dia, kamu yang berjuang untuk dia gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh ya masa lalu kamu tuh kamu terlalu memanjakan dia sehingga membuat orang ini tuh jadi hidupnya keenakan ya. Cenderung nggak bisa menghargai kamu sebagai pasangan ya. Yang menganggap kamu ini ya seperti barang gitu ya. Yang apabila dia membutuhkan kamu dia akan datang, di saat dia udah nggak butuh kamu ya udah ya dia pergi kayak gitu. Di sini ada Four of Cup ya guys. Ya aku sih melihat ya, tapi ini nggak semua loh. Ya karena memang aku merasa kebanyakan di antara mereka ini memang sudah tabiat. Beberapa di antara mereka ini memang ada yang ya setelah dia melewati berbagai ujian ya, sampai pada akhirnya tuh dia berada di titik kesadaran dia ya, dimana bahwa kesadaran tersebut akhirnya bisa membuka mata hati dia untuk bisa lebih menghargai kamu. Tapi nggak semua, karena beberapa di antara mereka memang ya ini tuh sudah tabiatnya dia. Dia sudah digariskan ya, dia sudah ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang dengan sifat yang keras, dengan sifat yang egois, dengan sifat yang nggak bisa menghargai orang lain seperti itu. Tapi ada juga sebagian tuh yang kayaknya ya gimana ya, sekeras-kerasnya batu tuh ya pada akhirnya bakal bisa terbelah juga seperti ini orang gitu. Karena ada sebuah momen memang dia dulu ini orangnya keras gitu, tapi seiring bertambahnya usia ya sekeras-kerasnya dia ini pada akhirnya bisa lunak juga gitu. Siapa yang melunakkan? Ya aku rasa dukungan dari kamu sama kesadaran dari diri dia sendiri gitu. Ini kok tebel banget ya. Ini lengket ya guys. Terus aku melihat ya, cara pandang dia terhadap hubungan tuh ya aku merasa bahwa dia paham betul ya bahwa antara kamu dan dia ini adanya perbedaan cara berpikir dan karakter. Tapi yang menjadi kesalahannya adalah orang ini nggak mau belajar dari kesalahan. Ya justru malah memperdebatkan perbedaan tersebut sehingga membuat hubungan kalian ini tidak bisa berjalan secara lancar. Ya karena yang lain tuh sudah pada berdamai loh ya. Bisa berdamai sama diri sendiri, bisa berdamai sama hubungannya. Nah kamu ya masih berbeda pendapat ya, masih terlalu berdebat dalam argumen gitu. Ya, jadi aku melihat tuh ya gimana ya, orang ini kurang bisa menghargai kamu, jatuhnya kayak gitu. Terus juga aku melihat ya, circle-circle pertemanan dia ini juga menurut aku tuh circle-circle pertemanan yang kurang baik. Dimana circle-circle-nya dia ini circle-circle yang kurang mendukung untuk dia berubah menjadi pribadi yang lebih positif. Ya justru malah membuat dia ini terjerumus ke arah yang negatif. Misalkan ya ada yang kayak ketika dia ini sedang ada masalah, bukannya diajak untuk mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta, justru malah diajak untuk minum-minum, dugem ya, untuk gak jujur sama kamu, untuk berbohong. Nah kayak gitu ya, kan justru malah membawa dampak negatif ya, bukannya positif. Terus di sini juga aku melihat ya, dia berharap bahwa hubungannya itu akan berjalan indah. Tapi di satu sisi sikap perilaku dia ini tidak menggambarkan ya sebuah harapan yang baik. Alhasil apa? Ya harapan hanya sekedar harapan gitu, karena orang ini tidak mau mewujudkan secara nyata ya, tidak mau mewujudkan harapan tersebut ya dengan perubahan. Jadi kayak gitu guys. Dan dalam waktu dekat tuh aku merasa ya bahwa
orang-orang ini ya, mereka tuh akan mencari cara bagaimana mereka ini bakal bisa meyakinkan kamu kembali. Karena yang aku rasakan kan saat ini kebanyakan di antara kamu sudah merasa nggak yakin sama dia, udah merasa kapok deh. Ya udah habis materi, ya udah habis barang, udah habis ini ya. Jadi kayak kamu udah merasa menyerah. Tapi ya kebanyakan di antara mereka ini mereka akan berusaha mendekat ya, meyakinkan kamu kembali agar kamu bisa menerima dia lagi. Jadi saran dari aku, kamu harus bijak ya. Dalam artian jangan sampai ya kata maaf kamu ini dimanfaatkan sama dia ya untuk eh, kepentingan dia sendiri gitu loh. Ya jadi kamu harus bijak. Terus yang harus kamu lakukan juga kamu lebih selektif lagi ya. Lebih selektif itu artinya lihat dia berubahnya apakah sungguh-sungguh ataukah berubahnya dia ini cuma main-main. Jadi kayak kamu ini benar-benar harus bisa melihat ya. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya di sini buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif di dalam diri kalian ya. Aku Clarissa pamit lebih dahulu, sampai jumpa. Ya ditunggu untuk readingan berikutnya. Bye bye.